Halo warga sipil sekalian. Ya, ini mungkin jadi video paling kontroversial yang pernah gue buat di channel YouTube gue. Dan untuk itu gue minta ke kalian semua agar nonton video ini sampai habis. Benar, benar habis. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Oke, gue sering ditegur gara-gara merokok di konten. Dan ini terjadi dari pertama kali gue mulai channel YouTube gue ya. Banyak banget yang ngomentarin atau ngomenin kebiasaan gue merokok dalam konten gitu. Ya, pernah beberapa kali sempat gue jelaskan kenapa gue ngerokok di konten, karena gue ketergantungan. Gue nggak bisa benar-benar fungsional ketika gue nggak merokok, apalagi kalau itu bicara di depan kamera. Dan ketika gue bikin konten tanpa merokok, itu akan membuat gue sangat-sangat kesulitan. Nah, makanya di awal-awal video gue itu hampir nggak ada gue tanpa rokok gitu. Tapi makin kesini gue berusaha makin ngurangi, kadang gue ganti sama vape, dan lebih banyak lagi gue nggak ngerokok sama sekali karena ada hal yang pengen gue upayakan gitu. Beberapa protes dan komentar soal gue merokok di konten ini itu kan similiar ya. Banyak yang protes karena menganggap rokok itu bahaya, pengaruhnya buruk, dan dampaknya juga sangat jelek gitu. Nah, selama ini gue diam aja ketika ada yang komen kayak gitu, dan hari ini gue mau speak up. Gue akan menjelaskan sesuatu hal yang sangat penting ke kalian semua. Makanya gue bilang tadi, kalian harus dengerin video ini sampai habis. Apa yang mau gue sampaikan? Ya simple sebenarnya. Kalian tahu, semua info tentang rokok yang selama ini kita percayai, itu adalah pembodohan. Yes. Dan kebohongan. Karena semua perang atas rokok adalah cara negara maju untuk menghancurkan industri tembakau di negara berkembang. Sama kayak cara Inggris menghancurkan perkembangan kopi di negara mereka. Kalian tahu, faktanya, gula itu membunuh 9 kali lipat manusia lebih banyak daripada rokok. Dan kalau kalian lihat sekitar, itu tidak sulit untuk menemukan orang yang berusia panjang adalah seorang perokok yang aktif atau bahkan sangat aktif. Dan di hari tua mereka, mereka bisa hidup dengan sehat-sehat saja tanpa penyakit apapun dengan kebiasaan merokok yang sama. Dan gue yakin kalian pasti melihat orang seperti ini di mana-mana. Lalu bagaimana dengan kanker, Bang? Nah, soal kanker itu juga pembodohan. Faktor terbesar sel kanker itu berkembang di tubuh manusia bukan dari asap rokok, tapi DNA yang ada di dalam tubuh kalian. Dan kalian tahu apa yang paling mengejutkan? Dari semua hal yang gue sampaikan tentang rokok ke kalian, semua itu adalah kebohongan yang gue karam begitu saja. Dan gilanya, sebagian besar dari kalian yang mendengar video ini percaya begitu saja. Kenapa kalian percaya? Semua karena kombinasi pilihan diksi, artikulasi, kemampuan persuasi, dan penguasaan materi. Ya, gue bisa bilang ke teman-teman semua, jika seorang storyteller bisa menguasai semua hal yang gue sebutin tadi, maka mau apapun wadah dan tempatnya, orang itu akan bisa sangat berbahaya. In the good way or the bad way. Bayangkan, jika sekarang gue nggak menjelaskan ke kalian apa yang barusan gue ceritakan itu adalah sebuah kebohongan, seberapa besar kerusakan yang udah gue hasilkan untuk orang-orang. Atau kalau gue greedy, seberapa gampang buat gue untuk mengelabui atau menipu orang-orang. Itulah kenapa Steve Jobs bilang kalau makhluk paling kuat di dunia ini adalah storyteller. Semakin hebat seorang storyteller atau public speaker, maka semakin kuat pengaruh ceritanya kepada orang lain. Dan ketika pengaruh cerita itu semakin besar, maka semakin besar pula dampak yang bisa dihasilkan buat hidup orang lain. Ya, storyteller bisa jadi malaikat yang nyelamatin hidup lo, atau setan yang bakal ngehancurin hidup lo. Kenapa dulu gue bisa mengkritik dan menibang video Mardigu?
Karena gue tahu dia seorang storyteller yang hebat dan kemampuannya itu bisa mempengaruhi banyak orang. Walaupun informasi dan substansi yang dia sampaikan itu ngaconya bukan kepalang gitu. Dan orang seperti Mardigu ini harus dikonter oleh orang yang punya kemampuan storyteller melebihi atau setidaknya sama dengan beliau. Itulah kenapa di antara sekian banyak konten yang mencoba mendibang atau mengkonter seorang Mardigu Wowi, yang mencoba untuk mengungkapkan kesalahan dan fallacy-nya, cuma konten gue yang punya dampak buat beliau. Ya, sisanya kan diacukan begitu saja gitu. Kenapa? Karena kekuatan dari cerita ini. Itulah power dari sebuah kata-kata, teman-teman. Jika disampaikan dengan sempurna dan artikulatif, kata adalah senjata yang sangat powerful. Ketika lu tahu bagaimana memformulasikan rangkaian kata dan diksi sesuai dengan konteks yang diharapkan, lu bisa membuat orang lain mengubah pikirannya. Dan kemampuan itu bisa membuat mereka yang terpuruk dan sedih untuk bisa bangkit dan pulih. Namun, satu kata juga bisa membuat hancurnya sebuah kebahagiaan dengan cara yang sangat instan. Hal simpel kayak pilihan diksi bisa sangat menentukan diterima atau ditolaknya sebuah pesan. Contohnya, kita merujuk di debat calon presiden dan wakil presiden deh. Misalnya dia mengatakan seperti ini, saya akan bekerja dengan baik jika dipercaya rakyat untuk berkuasa di Indonesia. Nah, kalian pasti akan merespon kalimat ini dengan negatif, ya kan? Tapi coba kalimat ini sedikit kita revisi dengan, saya akan bekerja dengan baik jika dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia. Jadi kata berkuasa kita ganti memimpin. Maka orang akan menerima pesan itu dengan lebih baik. Itulah kenapa gue bilang hal simpel kayak pilihan diksi itu bisa sangat menentukan diterima atau ditolaknya sebuah pesan. Kayak contoh tadi, dua kalimat ini sebenarnya kan punya makna yang sama, tapi satu perbedaan diksi memberikan dampak yang sangat kontras buat yang mendengar. Itulah yang disampaikan oleh Katani, seorang public speaker yang menjelaskan betapa kuatnya pengaruh kata untuk manusia. Suatu hari gue bakal share secara lengkap dan detail semua hal yang gue pahami soal kata, storytelling, dan public speaking. Ya, kita tinggal cari waktu dan wadah yang tepat. Nah, sebelum gue bikinin kontennya buat kalian mau belajar soal public speaking, soal pilihan diksi, soal linguistik, ada beberapa teori yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian jadikan rujukan. Yaitu pertama, Sapir-Whorf, hipotesis linguistik relativitas, terus ada critical discourse analysis, dan terakhir yang mungkin wajib banget kalian baca itu retorika dari Aristoteles. Yang mana di dalam tulisan itu dia menjelaskan soal etos, pathos, dan logos. Nah, ini bisa jadi titik awal yang sangat baik untuk membuat skill komunikasi, public speaking, memilih diksi, dan storytelling untuk berkembang lebih besar. Balik lagi ya, power kata-kata sekuat itu, lu bisa memanipulasi orang lain, lu bisa menyampaikan kebohongan dengan segitu gampangnya ketika lu menguasai feel ini, atau lu juga bisa mengubah hidup orang lain dengan segitu gampang ya. Makanya orang yang memiliki skill set seperti ini harusnya punya responsibel yang besar untuk masyarakat, dan itu jadi alasan kenapa gue sangat picky dalam memilih pekerjaan yang gue ambil, karena gue tahu pengaruhnya itu nggak ringan buat orang yang dengerin gue. Jadi kalian jangan marah ketika Pilpres kemarin gue sama sekali tidak menyatakan dukungan terbuka untuk paslon apapun atau partai manapun gitu ya, karena pengaruh tadi Bapak Ibu semua. Oke, itu sedikit jurnal Parubaya kali ini. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya. Next akan kita bahas jauh lebih lengkap lagi ya. Gue cuma bingung antara gue buat videonya atau gue bikin acara offline-nya ya. We will see lah. Dah.